itu saya nomor Watin salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ya alhamdulillah kita hari ini akan melanjutkan estafet di kegiatan Gebiar Ramadan yang diadakan oleh Universitas Arta. Kalau biasanya tempatnya ada di Gedung Akadia di MH Tamrin. Kalau sekarang ada di TBS, di kantor TBS. Berada dan Sister Villa, gimana kabarnya? Ya, jadi kita panggilnya brother dan sister ya. Ya, oke. Jangan terlalu bapak dan ibu lah. Oke, jadi kalau biasanya ada jargonnya gitu. Kalau yang sebut gebiar Ramadan, teman-teman semuanya di sini berada di sister, jawabannya adalah transformasi diri bersama Ramadan. Bisa? Oke, yang kita coba transformasi diri bersama Ramadan. Oke, kita coba. Gebiar Ramadan. Transformasi diri bersama. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berkumpul bersama bersilaturahmi. Kita akan sama-sama mendengarkan materi yang bertemakan manajemen kolbu. Kolbu atau kalbu, Ustaz? Baca yang benar ya. Soalnya kalau beda sedikit antara kolbu itu bisa jadi hewan gitu. Oke, yang akan disampaikan telah bersama kita Bapak Gagah bersama Ustadz Abu Salma Muhammad. Wah, jadi nanti kita akan sama-sama membahas terkait dengan manajemen kolbu. Di sesi nanti ada sesi tanya jawab untuk dua orang penanya. Kami harapkan teman-teman berada di sister bisa aktif. Namun sebelum itu kita akan membacakan informasi terlebih dahulu. Ini CV beliau teman-teman berada di sister boleh dibaca. Ya, foto hidup beliau, lalu karya beliau apa, dan juga ada informasi yang perlu disampaikan. Yang ini yang pertama, Rohis Lintas Harta membuka sarana kepada teman-teman untuk menyalurkan JIS-nya, zakat, infak, dan sodako. Boleh nggak? Bisa dulu kan? Barcode-nya? Ya, jadi ada yang mau kan? Ya, kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, oke. Untuk informasi selanjutnya, jadi kan di PT Afrika Nusa Lintas Arta membangun masjid, namanya Masjid MPH. Di sana sedang membuka donasi Jumat Berkah. Jadi untuk teman-teman yang mau berdonasi Jumat Berkah, silakan top scan barcode berikut. Silakan teman-teman yang mau scan, 1, 2, 3, oke cukup. Dan informasi berikutnya adalah ini informasi untuk rekan-rekan brother sister yang belum join grup WAG Muslim Lintas Atas, silakan untuk join. Sudah join semua di sini? Ya, yang belum join? Ya, silakan join ya. Karena kalau tidak join ini mengartikan bahwa saya bukan. Baiklah, tanpa lama lagi sama-sama kita untuk membuka kajian ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kita persilakan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Ya, untuk panggilannya apa, abang atau adik? Aduh, apa? Raihan, Ustadz. Raihan, Masya Allah, Raihan. Itu nama pintu surga bagi orang yang berpuasa. Salah ya? Oh iya, bukan Raihan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ini Mas, ininya nggak bisa muncul juga di sini ya, laptop ya. Soalnya saya harus nengok-nengok gini nanti. Baik, teman-teman sekalian, para ikhwan dan akhwat, brother dan sister tadi katanya, insyaallah. Yang kita izinkan Allah di siang hari ini di waktu yang sangat singkat sekali, kita akan bicara salah satu materi yang sangat penting. Ya, dan alhamdulillah ya, kita sudah siapkan ada PPT ya, ada slide PDF di sini, ya sebenarnya PPT ya. Namun karena ringkasnya waktu kita, jadi insya Allah Taala kita akan ringkas-ringkas ya bahasan kita ini agar kita cukup ya bisa menyelesaikannya.
Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan bicara tentang manajemen qalbu, ya, manajemen qalbu. PPT-nya ada nggak? Ini dipindahin ke sini aja. Ini dia pakai duplikat. PPT-nya ada. Oh iya, pakai duplikat aja, duplikat. Makanya canggih nih. Ya. Baik ya. Kita insya Allah akan udah ya, berhasil. Oke, baik. Udah share belum? Udah share kan? Ya. Jadi judul kajian kita pada siang hari ini adalah manajemen qalbu, ya. Bentar, Ustaz. Silakan. Tidak apa-apa. Oke. Baik, teman-teman sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala bicara tentang manajemen qalbu ya, makanya saya pakai Q ya, bukan pakai K ya. Meskipun dalam bahasa Indonesia kata ini udah masuk ya, seakan-akan udah ya udah jadi bahasa yang udah kita ketahui, kalbu biasanya. Tapi kalau bahasa Arab kalbu artinya apa? Ada yang tahu artinya? Hah? Artinya gugup ya. Nah, baik. Kita bicara dulu tentang qalbu ya. Kita ngomong tentang manajemen qalbu. Apa sih qalbu itu? Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qalbu itu punya dua makna. Makna yang hissi, yang nyata, yang real, yang konkret, yang tangible, sama yang bersifat maknawi atau yang bersifat intangible. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi sesuatu yang nyata yaitu organ tubuh pada daging yang terletak di rongga dada di bagian kiri. Inilah yang disebut dengan jantung. Dan saya pribadi kurang tahu ya, kenapa kalau di bahasa Indonesia itu menjadi hati. Ya, hati itu liver. Sama bahasa Inggris kata heart, heart itu artinya apa? Jantung, tapi seringkali juga diartikan hati juga. Ya, padahal sebenarnya adalah jantung. Jadi yang dimaksud secara secara hissi, maksudnya yang konkret itu jantung. Dan ini menurut Ibnu Qayyim adalah mamba ruh, pusatnya roh. Memang ulama beda pendapat tentang hal ini. Kemudian makna yang kedua bersifat maknawi. Maknawi itu artinya intangible. Sesuatu yang latifah, yang halus, tidak diketahui hakikatnya. Seperti misalnya akal. Kita nggak tahu nih bagaimana wujudnya akal atau ruh. Ya, tapi kita tahu qalbu itu ada. Nah, inilah tempat bersemayamnya iman dan kufur atau amal-amal hati yang lainnya. Seperti takwa, maksiat, nifaq ya. Nah, kemudian kata Umar bin Abi Rabi'ah, kata al-qalbu ya, jadi ma sama al-qalb illa ya min taqallubihi. Tidaklah dinamakan qalbu kecuali karena sifatnya taqallub. Taqallub itu bolak-balik. Dan perlu kita pahami bersama, hati itu raja. Tubuh adalah prajuritnya. Dan jika hati baik maka akan baik. Nanti ini kita akan jelaskan lebih detailnya lagi di slide berikutnya. Sekarang kita pahami dulu apa yang ada pada diri kita manusia. Allah menciptakan kita ya fi ahsani taqwim dalam bentuk komposisi struktur paling baik. Dan kita makhluk yang Allah muliakan manusia itu. Dan Allah sudah membekali kepada kita berbagai macam hal agar kita bisa hidup di dunia dengan baik. Pertama fitrah. Ya kita nggak akan bahas ya panjang ya tentang poin-poin ini kecuali nanti masalah qalbu. Allah sudah berikan kita fitrah. Fitrah ini maknanya tauhid dan Islam. Allah berikan kepada kita adawat li ta'allum, instrumen belajar, pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Allah berikan kepada kita mawahib wa istidad, bakat dan potensi. Allah berikan kepada kita wijdan wa masyair, emosi dan perasaan. Dan Allah berikan kepada kita ghoriza, naluri, dan Allah berikan kepada kita al-hawa, yaitu hawa nafsu. Ya. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang qalbu, itu seringkali di Al-Quran, kata qalbu paling sering disebut dalam bentuk jamaknya, qulubun. Adapun disebut dalam bentuk tunggalnya mufrad, ya singular, qalb, itu ya setidaknya di sejumlah ayat. Kalau nggak salah hanya ada 5 ayat. Ya. Nah, di antaranya Allah ia menyebutkan dengan ilaman ata biqalbin salim atau idza rabbuhu
ya biqalbin salim, hati yang selamat. Ya, atau di dalam surat Qaf dikatakan waja'a biqalbin munib, yaitu hati yang kembali kepada Allah. Ini ketika disebut dengan bentuk singular. Adapun ketika Allah menyebutkan dalam bentuk qulub, ya, itu Allah sebutkan hati ini dengan berbagai macam sifat. Contohnya marad, sakit, qasiyah, keras, ya, gulfun yang apa namanya diselubungi atau apa namanya tertutup, zaid, sesat, ulfun, bersatu, hati yang bersatu, ya, itmi'nan, tenang, ya, raut, takut, hasarah, menyesal, iman, takwa, ya, yafqa, untuk memahami, wajilat, bergetar, ghaib, murka, irtiyab, raibah, ragu, ya, nifaq, inkar, kemudian lahya, lalai. Ada kurang lebih di dalam Al-Quran, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 104 kali. Nah, Nabi juga beberapa kali menyebutkan tentang apa? Qalbu atau hati. Di antaranya Nabi ketika menjelaskan, ya, inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila jelek maka baik seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah al-qalbu atau jantung. Ya. Juga sama, Nabi bahkan pernah dalam suatu hadis mengatakan istafti qalbak, ya, mintalah fatwa kepada hatimu. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Kenapa? Ini diterangkan oleh Nabi. Karena kebaikan sesuatu yang membuat tenang jiwa kita, dan dosa sesuatu yang membuat bimbang dan goncang. Kemudian hati juga berbolak-balik, ya. Karena kata Nabi, hati manusia itu lebih cepat berbolak-baliknya daripada, ya, periuk ketika sedang sangat mendidih, ya, ketika dia berbolak-bolak. Nah, kemudian juga Nabi mengatakan, ya, iman seseorang nggak akan lurus sebelum hatinya lurus. Dan hati adalah cerminan raga. Ya, dan sebelumnya sebenarnya hadis-hadis Nabi tentang masalah qalbu. Yang patut kita pahami bersama, ya, kalau kita ngomong tentang kebaikan, maka sebagaimana tadi kata Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan la yastaqimu iman, tidak akan lurus iman seseorang, ya, hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya itu lurus. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau sampai pernah mengatakan man aslaha, ya, apa namanya? Sarirotahu, ya. Siapa yang memperbaiki apa yang rahasia, yaitu hatinya maksudnya. Ya, maka aslaha Allahu alaniyatahu. Maka Allah akan memperbaiki yang tampak, yang lahir padanya. Ya. Dan Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Karena alangkah indahnya ucapan seorang ulama yang mengatakan jamalul ruh wa safa'ul qalbi wa husnul ibadah wa jamalul khulqi wa jamalul hakiki wa laysa jamalul wajhi wal malbasi. Keindahan jiwa, kebersihan hati, bagusnya ibadah, dan kecantikan akhlak, itulah kecantikan yang sebenarnya, yang sejati. Bukan, ya, keindahan wajah, pakaian, atau fisik. Itu semua adalah casing saja. Nah, sekarang kita bicara tentang manajemen qalbu. Apa sih manajemen qalbu? Ya, jadi Anda lebih tahu apa itu manajemen. Ya, ringkasnya ini proses planning, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, ya, segala sumber daya untuk mencapai tujuan. Berarti manajemen ini adalah upaya, di sana ada perencanaan, ada pengaturan, ada pengarahan, ada pengendalian, dan itu ada tujuan. Tujuannya adalah untuk meraih tujuan tersebut secara efisien dan efektif. Nah, sementara qalbu tadi, sebagaimana sudah disebutkan, yaitu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hati atau jiwa manusia. Disinilah letaknya emosi manusia. Disinilah letaknya, ya, perasaan kayak cinta, kasih sayang, syukur, dan seterusnya. Ya, maka apabila dikatakan manajemen qalbu berarti konsep pengelolaan diri yang berfokus pada pengembangan dan mengelola qalbu atau hati sebagai pusat kendali emosi, pikiran, dan tindakan. Nah, ini poin yang penting 3 ya. Jadi untuk mengendalikan emosi, pikiran, dan behavior, perilaku atau tindakan kita. Jadi apa tujuannya? Untuk membantu seseorang mengelola emosinya, pikiran, dan tindakannya dengan lebih baik sehingga mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam hidup. Nah, konsep ini adalah konsep, ya, yang diajarkan Islam. Kemudian apa aspek dalam manajemen qalbu? Ya, itu
setidaknya ketika kita ngomong manajemen kolbu, maka ada hal yang harus kita manage, kita kelola. Pertama, emosi. Kedua, self awareness, kesadaran diri. Ketiga, pikiran kita. Yang keempat, baru rohiyah, apa namanya, pengembangan secara spiritual. Nah, baru kemudian behavior, baru kemudian tindakan kita. Ini adalah aspeknya ya. Nah, lalu kemudian ketika seseorang melaksanakan manajemen kolbu dalam keluarga, maka tentunya ini akan memiliki pengaruh positif, ya, yaitu akan meningkatkan kesadaran diri. Karena orang yang mempelajari manajemen kolbu, dia akan hadir kesadaran dirinya. Kemudian akan mengurangi konflik, meningkatkan keharmonisan, membangun kepercayaan, trust satu dengan yang lain, dan akan yang memberikan quality time yang lebih baik lagi. Maaf ya, kita ringkas-ringkas ya, karena saya lihat waktu singkat banget ya. Kemudian bagaimana langkah praktisnya menerapkan manajemen kolbu di dalam keluarga? Nah, baru kita bicaranya. Langkah pertama adalah membangun self awareness atau kesadaran diri. Ya, artinya teman-teman sekalian, kita itu sebenarnya diperintahkan Allah untuk mengenal diri dan untuk mencintai diri kita. Ya, dan orang yang mencintai diri itu bukan artinya orang yang narsis, bukan. Bahkan kita diharuskan mencintai dan menyayangi diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam At-Tahrim ayat 6, ayat yang seringkali kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Allah memerintahkan pertama kali untuk siapa? Diri kita. Artinya harus kita ya jaga pertama kali adalah diri kita. Karena diri kita adalah entitas yang paling dekat dengan diri kita sendiri, yaitu diri kita. Dan diri kita juga makhluk ciptaan Allah. Artinya kita diciptakan Allah dan kita milik Allah, dan apa yang ada pada diri kita juga milik Allah dan titipan Allah, harus kita jaga, harus kita ya benar-benar melindunginya. Makanya orang yang tidak bisa melindungi dirinya, maka bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Nah, dari situlah kita akan bisa ya membangun self awareness. Nah, kemudian kita akan nggak bisa mengenali diri kita sebelum kita mengawali perkara yang paling fundamental. Apa itu yang paling fundamental di dalam mengenal diri? Ini tidak ada di dalam konsep-konsep orang-orang Barat ketika ya bicara tentang self knowledge. Apa itu? Mengenal pencipta. Ya, jadi mengenal sang pencipta terlebih dahulu. Karena orang nggak akan bisa mengenali dirinya kalau dia nggak mengenali penciptanya. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama kita, ya man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenali penciptanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mengenali dirinya. Karena dengan mengenali pencipta kita, kita akan lebih mendapatkan poin ya tentang makna atau maksud kehidupan kita ini. Kehidupan kita akan lebih bermakna, lebih berarti. Kita tahu tujuan kita dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karenanya mengenal diri sendiri diawali dari mengenal sang pencipta. Kemudian baru kita bisa mengenali apa yang Allah berikan. Sebagaimana tadi di slide sebelumnya, Allah sudah membekali kepada kita sejumlah hal. Nah, kemudian di antara hal yang harus kita kelola adalah Allah memberikan kita tadi wijdan wa masyair. Jadi langkah kedua mengelola emosi dan perasaan. Jadi teman-teman sekalian, seringkali yang menjadi kendala dan sebab konflik ya kita itu adalah tentang emosi, ya, yaitu bagaimana kita kurang memahami tentang emosi itu sendiri, ya. Nah, bicara tentang emosi ini memang ya tentunya butuh sedikit waktu yang agak panjang ya. Cuman ya poin-poin utamanya dari mengelola emosi adalah pertama, kita harus mengenali emosi itu sendiri dan bisa melabeli emosi itu. Allah memberikan kepada kita berbagai macam emosi yang berbeda-beda. Makanya para ahli mengatakan emosi itu adalah pengalaman subjektif. Anda melihat misalnya ada orang jatuh, itu responnya beda-beda. Ada yang kasihan, ada yang sedih, ada yang ketawa, lucu, ada yang marah-marah. Makanya kalau jalan hati-hati ya. Jadi satu kejadian ternyata direspon beda-beda. Kenapa? Emosi orang itu pengalaman subjektif. Tapi juga dikatakan emosi itu adalah respon fisiologis, respon tubuh. Artinya ketika ada emosi muncul di dalam diri kita, secara otomatis tubuh kita akan merespon. Makanya orang lagi marah, dia akan melotot, dia akan mendelik, mengangkat suaranya, dia akan cenderung membusungkan dada dan seterusnya. Orang yang lagi sedih itu akan tampak pada wajahnya. Makanya emosi ini
bisa terwujudkan dalam bahasa ekspresi. Ya, pada mimik wajah, pada gestur, itu bisa kelihatan emosinya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, tadi kan pengalaman subjektif kan. Yang kedua adalah respon fisiologis. Yang ketiga adalah respon behavior, respon perilaku. Jadi emosi itu juga akan bisa terwujud di dalam perilaku kita, ucapan ataupun perbuatan. Nah, inilah yang akan membangun ya konsepsi manners atau akhlak. Orang melihat kita ya itu adalah melalui akhlak, dan akhlak ini sebenarnya tidak lepas dari bagaimana kita mengelola emosi itu sendiri. Nah, oleh karenanya orang yang memanage kolbunya, maka dia harus bisa memanage emosinya. Ya. Nah, jadi kenali emosi. Emosi macam-macam. Makanya orang yang nggak mengenali emosi, kesulitan dia untuk bisa mengekspresikan emosi. Misalnya contoh nih, Anda tidak tahu, tidak bisa membedakan emosi. Ketika Anda lagi sedih, emosi yang muncul apa? Marah. Ketika lagi marah, ya marah. Ketika lagi kesel, marah. Ketika lagi apapun emosi yang muncul dari emosi negatif, itu selalu dikeluarkan dengan kemarahan, satu emosi. Padahal itu emosi yang berbeda-beda. Makanya kita perlu mengenali emosi yang positif dan negatif, kita mampu mengidentifikasi dan bisa memberikan label. Itulah manusia. Allah berikan kemampuan untuk bisa ya mengidentifikasi. Beda sama hewan. Hewan nggak bisa. Hewan punya emosi nggak? Nah, punya nggak bapak-bapak? Brother. Punya nggak? Emosi punya. Hewan bisa marah nggak? Bisa nangis nggak? Bisa. Tapi bedanya hewan itu nggak punya akal. Ya. Jadi makanya kalau manusia itu ketika marah nyeruduk-nyeruduk, ya berarti yang sendiri yang ngomong, berarti kalau dibandingkan apa hewan gimana? Ya, Allah berikan kita akal, dan dengan akal inilah kita mampu untuk pertama mengidentifikasi emosi kita. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, kita tahu emosi ini suatu hal yang nggak bisa kita hilangkan. Maka kita terima, accepting, kabul, dan validasi. Orang yang denial akan sulit bisa mengelola emosinya. Nggak apa-apa kita merasa marah, sedih, kecewa, kita terima. Ini respon kita terhadap suatu kejadian. Jangan ditolak, jangan denial. Kita terima. Nggak dosa seseorang itu marah. Yang dosa apabila kemarahannya diwujudkan dalam ucapan atau perbuatan yang menyakiti orang. Atau berkata-kata jelek, baru dosa. Adapun muncul di dalam diri, kita nggak dosa. Apapun emosi yang muncul. Maka kita terima. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting teman-teman sekalian. Emosi itu asalnya suatu hal yang tertanam, dan manusia itu asalnya tenang. Kata Al-Ghazali, asal manusia itu wasat, netral, tenang. Kemudian ada pemicu, pen-trigger, baru kemudian emosi ini muncul. Ya. Nah, oleh karenanya emosi itu keluar pasti ada pen-triggernya. Anda nggak mungkin dong tiba-tiba nangis. Karena Anda nangis karena mungkin ada sesuatu yang Anda ingat, atau ada mendengarkan perkataan seseorang. Ya, Anda nggak mungkin tiba-tiba Anda ketawa. Ya, pasti ada sesuatu. Makanya Allah berikan kita akal, kita bisa cari tahu pen-triggernya. Nah, baru kemudian kita menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Akal itu Allah berikan bukan untuk ditundukkan oleh emosi, tapi emosi itu bisa kita manage dengan akal yang Allah berikan. Ya, baru kita membangun penalaran dan penilaian. Makanya Allah ketika memberikan kepada kita akal, ya kadang-kadang disebut dengan fuad, ya. Itu kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nahl 78, wal afidatu wahyal uqul, yaitu indera pemahaman, yaitu akal, yang apa fungsinya? Yumayyizu bainal asya, untuk memilah-milah segala sesuatu. Dan juga untuk bisa ya kita mencari tahu sebab, ya sesuatu ini ada sebabnya. Nah, kemudian baru kita membangun pertimbangan. Contoh nih, teman-teman sekalian ini, kalau lihat wajahnya sepertinya punya anak kecil, ya, punya anak-anak masih kecil. Anak-anak yang masih kecil, di antara sifatnya itu kan apa? Suka lari-lari, ya kan, sudah diem. Nah, ada orang tua atau ayah misalnya, ketika melihat anaknya lari-lari marah, ya dia marah, ya. Nah, dia harus mengidentifikasi kenapa aku marah melihat anak-anak itu kayak bergerak sana kemari, kemari, lari-lari, karena dia merasa mungkin fokusnya terganggu dan misalnya. Nah, makanya kalau dia nggak belajar, ya, makanya akal ini perlu nutrisi. Nutrisinya itu adalah ilmu belajar. Ketika dia belajar, ternyata karakteristik anak kecil di bawah 7 tahun itu adalah kasratul harakah, banyak bergerak, aktif, sulit diem. Ya, maka dia akan belajar untuk apa? Untuk bernalar,
worth it nggak sih aku marah gara-gara anakku banyak gerak, gara-gara anakku dia melakukan ini dan itu, dia membangun penalaran, worth it atau tidak aku sampai marah. Nah, baru dari situ dia akan membangun mindset, ya, mindset untuk menilai sesuatu apakah layak mempengaruhi dirinya ataukah tidak. Dan ini butuh pelatihan. Nah, baru kemudian itu dia akan mampu mengendalikan emosinya. Nah, kemudian juga untuk bisa menerapkan manajemen konflik dalam keluarga yang baik, bangun komunikasi yang efektif. Komunikasi itu adalah jembatan hati. Artinya apabila seseorang ingin bisa memahami orang lain, maka itu ada komunikasi. Allah ajarkan manusia bisa berkomunikasi. Komunikasi yang Allah ajarkan pada kita itu dengan dua cara. Ya, yaitu pertama dengan berbicara. Berarti berbicara itu membutuhkan pendengaran. Ya, makanya muncul namanya bahasa. Siapa yang mengajarkan bahasa? Allah Subhanahu wa taala. Para ahli itu bahas sana kemari tentang bahasa. Itu yang mengajarkan bahasa manusia bisa ngomong Allah. Itu mulai dari bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Kata para ulama, 'allamahul bayan artinya mengajarkan manusia itu bisa berbahasa, bisa menjelaskan. Kemudian kemampuan bahasa kita yang kedua adalah kemampuan bahasa non-verbal. Kalau tadi verbal, ini non-verbal. Apa? Kemampuan kita untuk melihat sesuatu. Dengan penglihatan ini kita akhirnya bisa berkomunikasi. Tulisan, huruf, angka. Dengan tulisan-tulisan yang antum baca ini, antum bisa ngerti tulisan ini, itu sebenarnya Allah yang memberikan pengetahuan tersebut pada manusia. Ya. Kita baca huruf-huruf tadi, kemudian kita kombinasi menjadi kata, kemudian kata dikombinasi menjadi kalimat. Ya, akhirnya juga menjadi bahasa tulisan. Ya. Dan Allah bersumpah dengan dengan al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang digoreskan. Manusia mampu berkomunikasi dengan tulisan dan manusia juga mampu berkomunikasi dengan gestur tubuh. Antum misalnya umroh di Saudi, nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa tubuh bisa, bahasa kasar. Ya, meskipun nyambungnya cukup lama. Ya. Artinya manusia punya kemampuan untuk berkomunikasi. Ya. Nah, karenanya bedanya kita sama hewan, hewan bisa berkomunikasi kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi hewan tidak berbahasa seperti manusia. Hewan bisa ngomong, ya. Dan mereka ngomong dengan caranya sendiri. Tapi yang paling memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik adalah manusia. Nah, oleh karenanya Allah jadikan komunikasi manusia ini sebagai sarana untuk bisa ya memperkuat hubungan, koneksi, ya, dan juga memperkuat attachment. Nah, untuk membangun komunikasi yang efektif itu berarti kita harus mempergunakan bahasa yang baik, yang lembut. Kita lebih banyak mendengarkan. Allah memberikan kita dua telinga sebenarnya ya agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi ternyata kita lebih banyak ngomong daripada mendengarkan. Kalau saya tanya nih ya teman-teman sekalian, Anda lebih capek mana? Mendengarkan atau ngomong? Nah, mana yang menurut Anda paling capek? Ngomong atau mendengarkan? Anda lebih kuat ngomong 2 jam atau mendengarkan 2 jam? Nah, Anda lebih kuat mendengarkan 4 jam atau ngomong 4 jam? Mendengarkan lebih berat ya jemaah. Kenapa? Karena kalau ngomong, antum itu masih bisa menyampaikan 4 jam, 5 jam masih bisa. Tapi orang yang mendengarkan belum tentu kuat. Kenapa? Ketika mendengarkan itu butuh fokus, butuh konsentrasi, sebenarnya lebih melelahkan mendengar. Ya, makanya manusia itu penyakitnya itu adalah sulit mendengar. Sulit mendengar, sulit memahami. Banyak ngomong tapi itulah kita. Ya. Dan inilah di antara banyaknya konflik. Kan konflik itu karena apa? Miskomunikasi. Ya. Nah, kemudian membangun kepercayaan dan juga membangun keharmonisan. Ini adalah prinsip yang harus kita bangun. Bang Raihan, kita sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya? 13.10. Ini sudah mau jam 12. Oke. Jadi ini adalah langkah-langkah praktisnya. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kepercayaan. Kepercayaan itu trust ya. Itu dibangun dari komunikasi yang baik. Ya, dan juga dibangun dari respect, saling menghormati dan menghargai. Kalau kita bicara tentang keluarga, ya, keluarga itu Allah istimewakan dibandingkan
yang bukan keluarga, apalagi yang terikat dengan ikatan darah nasab, apalagi orang tua dan anak-anak. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dan aku bersumpah demi orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak Allah jadikan sebagai sumpah. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, hubungan yang erat antara orang tua dan anak ini yang harus juga penting untuk dijaga. Jangan sampai kendur dan jangan sampai rusak. Karenanya, coba Anda perhatikan. Ada yang punya anak remaja saat ini, ibu-ibu atau bapak-bapak ada? Kalau lihat wajahnya kayaknya masih kecil-kecil anaknya. Insya Allah, ha? Atau masih jomblo jangan-jangan? Jomblo. Oke, biasanya nih ya ibu-ibu ya atau bapak-bapak, ketika punya anak kecil itu senangnya luar biasa. Waduh, anakku lucu, imut dan sebagainya. Semakin beranjak ke gede, semakin remaja, yang tadinya menggemaskan tiba-tiba dianggap menyebalkan. Ya, gak sedikit nih ada orang tua yang komplain, Ustaz, anak saya dulu Ustaz nurut sama saya, masya Allah. Tapi sekarang kenapa udah SMP, udah SMA lebih nurut sama temannya ketimbang dengan kita? Ya, ini sebenarnya tidak lepas daripada efek tadi kepercayaan yang merupakan manajemen kelompok tadi. Kenapa? Karena tidak berusaha menjaga tautan hati antara orang tua dengan anak. Kenapa demikian? Itu penyakitnya karena umumnya pertama kejahilan, kita nggak punya ilmu. Yang kedua anania, kita ego. Orang tua itu ego, ya, pengen selalu diikuti dan dituruti, anak harus nurut. Padahal anak juga manusia yang berbeda. Lucunya, kita ini seringkali menuntut anak untuk ngertiin kita. Kadang-kadang orang tua ngomong, kenapa sih Nek, kamu nggak ngerti-ngertiin ayah atau mama? Ya, kenapa mama ngomong kamu kok nggak mau ngertiin gitu? Sementara kita nggak mau ngertiin mereka. Padahal nih, lucunya, kita pernah menjadi anak-anak. Sementara anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Kenapa kita menuntut mereka agar mereka ngertiin kita sementara kita sulit untuk ngertiin mereka? Berarti kita juga ternyata nggak punya pengetahuan untuk mengenali diri kita sendiri. Kita akhirnya lebih condong mendahulukan ego. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya dapat menjauhkan ya. Ya, khususnya tadi menjauhkan hubungan, koneksi, halakoh, dan bisa menghilangkan kepercayaan. Anak-anak yang lebih percaya sama temannya, itu kan juga ironinya. Ketika ada ibu-ibu nanya, Ustaz, gimana menghadapi putri saya yang saat ini lebih dekat sama temannya, nggak mau dengerin saya. Yang saya tanya pertama kali adalah, anak ibu usianya berapa? Udah 15 tahun, Ustaz. Ibu tinggal sama anak ibu berarti 15 tahun. Iya. Anak ibu berteman sama temannya sekarang ini, itu sudah berapa lama? Oh, ada 2 tahun, Ustaz. Subhanallah. Hubungan 15 tahun kalah sama 2 tahun. Hubungan 15 tahun kalah sama 2 tahun. Nanti ada yang masalah itu adalah kita berarti. Tapi kita suka menyalahkan gara-gara temennya, Ustaz. Kenapa kita salahkan temennya? Kenapa kok dia lebih percaya sama temennya dibandingkan dengan kita? Berarti seharusnya kita yang bermasalah dan kita yang harus memperbaiki diri. Dan kita nggak akan bisa memperbaiki kalau kita nggak mengawali dari diri dan menyadari ya kurangnya kita atau salahnya kita. Mungkin ini ya teman-teman sekalian ini karena sudah satu nih dan Kang Rayhan kelihatan gelisah tadi. Khawatir habis waktunya. Nah, maksudnya untuk tanya jawab. Karena berarti tanya jawab. Saya bertanya, teman-teman menjawab lagi. Boleh.
Baik, para sister yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya. Ada kesempatan 2 pertanyaan. Silakan ada yang bertanya. Ya mungkin mau curhat tentang sakit hatinya gitu, kalau juga. Silakan brother dan sister, ada yang ingin ditanyakan? Dari sister ada yang ditanyakan? Ya kayaknya wajah-wajahnya banyak-banyak tekanan tapi susah dikeluarkan gitu Ustaz. Iya. Gitu. Masih ada materi lagi Ustaz? Ya, Oke, jadi boleh memang kasih kesempatan sih buat nanya, supaya tidak cuma ditanya. bukan saya doang yang mengeluarkan. Tapi oh ya ada yang nanya. Ada. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah biasanya gitu harus dipanas-panasin dulu. Gimana supaya mengendalikan konflik Ustaz? Bagaimana kok bisa gitu? mengendalikan kultur dan komunisme Dalam misalnya di mana? emosi gitu Ustaz. Emosi kita. Mengendalikan gitu. Emosi apa dulu ini? Emosi macam-macam. Karena mau mengendalikan emosi cinta atau emosi sayang atau emosi rindu atau emosi apa dulu? Karena ada emosi kita beda. Marah, emosi kita marah gitu. Marah ya. Karena ketika kalau kita ngomong marah itu mesti kita ngomongin emosi. Aku emosi ya. Seakan-akan ya emosi itu cuma marah doang kan. Padahal emosi banyak. Nah cuma ini karena sudah jadi ya suatu hal yang udah dipahami. Aneh kemarin emosi banget nih. Berarti itu marah berarti. Bukan. Padahal emosi kan macam-macam kan. Jadi maksudnya bagaimana cara mengendalikan emosi tadi kan? Mengendalikan kemarahan. Baik. Jadi sebenarnya mengendalikan kemarahan itu ini poin-poinnya sebenarnya itu udah disebutkan tadi ya. Yaitu ketika kita marah, jangan ditolak kemarahan kita, kita terima, accept. Ya. Di dalam diri kita marah, kita terima, jangan denial. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita kita ya setelah menvalidasi kemarahan, kita cari tahu apa penyebabnya. Kenapa aku ini marah? Kalau Bapak kira-kira kenapa kalau marah itu apa contohnya? Contoh satu aja. Yang bikin marah apa? Contoh. Wah, kalau pikir lama ini berarti kayaknya salah. Kira-kira apa? Iya, emosi kita bukan gejolak atau iya, ini di wah, itu. Bagaimana tipsnya biar kita bisa menahan rasa marah? Oke, yang saya tanya, Bapak marah karena apa biasanya? Yang membuat emosinya bergejolak apa? Biasanya satu aja. Iya. Emosi muncul karena apa? Karena misalnya karena apa? Karena capek atau apa namanya? Atau misalnya melihat anaknya gimana gitu. Contohin sama anak, oke. Kenapa anaknya Pak? Sekolah di kota. Anaknya nggak sekolah. Oh, bolos sekolah. Oke. Lalu kemudian bikin kita marah ya. Oke. Maksudnya pengendalian diri kita sendiri. Siap. Oke. Tapi kalau Bapak marah baik nggak sih sebenarnya? Kalau anak-anak bolos, Bapak marah itu baik nggak? Kalau untuk psikologis anak saya nggak itu, saya nggak setuju kalau saya marah. Gitu. Oke, untuk psikologis anak ya. Tapi kalau untuk Bapak sendiri bagus berarti psikologisnya maksudnya. Oke. Ini kalau teman-teman sekalian punya anak, anaknya bolos, ada yang marah nggak? Marah ya? Oke. Berarti anggap aja contoh ini, contoh kasus. Kita marah karena anak bolos. Ya kan? Kita marah. Jadi pertama terima dulu marahnya, jangan ditolak. Nggak apa-apa marah. Yang dosa itu kalau kita wujudkan marah dengan maki-maki, bentak-bentak itu baru dosa. Kalau muncul dalam diri, nggak apa-apa, terima dulu. Jangan ditolak. Kemudian yang kedua, baru kita lihat, oh ternyata aku sebab karena anakku bolos. Nah, baru kemudian yang ketiga, kita bangun pertimbangan. Kenapa kok gara-gara anakku bolos, aku ini marah? Ya, karena aku udah bayar sekolah mahal-mahal. Berarti anakku ini nggak bertanggung jawab. Berarti anakku ini begini. Oke, berarti aku berhak marah. Berarti ketika kita udah membangun pertimbangan, ya anak saya bolos dengan alasan yang benar. Maksudnya bukan karena sakit kan? Kalau sakit kan izin bukan bolos, tapi karena memang dia malas misalnya. Maka kita marah sama anak kita. Maka ini marah yang dibolehkan. Karena ada sebab yang dibolehkan. Nah, tinggal bagaimana mewujudkan rasa marah itu. Ya. Karena orang itu kan bawahnya kalau marah kan pengen bentak-bentak.
Nah, sekarang maksudnya bagaimana kita ngelola supaya nggak bentak-bentak? Ikuti cara Rasulullah. Pertama, kalau kita sudah merasa marah, ingin bentak-bentak, ta'awuz. Ucapin apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila kalian lagi ngamuk, lagi marah, diam, jangan ngomong dulu. Diam dulu. Ya, diam. Kenapa? Karena tadi jiwa kita tuh asalnya tenang, ada pen-trigger, akhirnya bergejolak, akhirnya kita marah. Jangan sampai ketika kita ini ngomong, yang keluar makian-makian. Jadi kita diam dulu, tenang dulu. Kemudian cara kita menenangkan diri kata Nabi, ya, yaitu merubah posisi. Tadinya berdiri, duduk, duduk, berbaring. Kenapa? Marah itu ada unsur kita meninggikan suara, mendelik, membusungkan dada. Jadi untuk menetralisir adalah kita menundukkan badan, duduk atau berbaring. Masih marah, masih belum hilang nih rasa keselnya dan marahnya, ambil air wudhu, duduk. Masih belum hilang lagi, mandi. Masih belum hilang, ya udah jalan-jalan dulu lah sambil baca Quran. Udah belum hilang Ustaz, seharian Ustaz datang ke psikiater. Karena ada masalah itu berarti kalau sampai seharian itu nggak hilang-hilang lah. Nah, ketika sudah tenang, baru kita jelaskan, kakak hari ini kenapa kok nggak masuk sekolah? Kenapa kok bolos? Nah, itu baru kita ngomong. Ngomongnya nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bentak-bentak. Kenapa? Kalau kita ngebentak anak, apa yang akan didapatkan anak tadi? Psikologi anak, Masya Allah, itu pintar banget. Kemudian yang kedua, anak akan mencontoh. Apa? Ketika ada masalah, aku dibentak, maka aku pun juga akan belajar membentak. Anak pun akan bentak. Makanya kalau anak Anda suka bentak-bentak, itu biasa karena kita suka bentak-bentak. Anak itu cerminan orang tua. Nah, oleh karenanya di sini kita perlu belajar untuk memanage dan ini butuh latihan. Ya, jadi kita nggak bisa tiba-tiba berubah menjadi orang yang paling baik. Jadi makanya butuh. Tapi setidaknya ketika kita belajar, kita punya ilmunya, alhamdulillah. Tadinya kita marahnya lama, kita bisa lebih tenang. Tadinya kita sudah teriak-teriak, sekarang kita sudah lebih bisa menurunkan suara. Jadi intinya akan ada perubahan. Sama kita mau terus berusaha untuk seperti itu, Pak ya. Apakah sudah terjawab atau belum? Sudah ya, alhamdulillah sudah terjawab. Sedangkan ada satu pertanyaan lagi, Sister. Kita kaji dari soal sampai 13.15. Untuk sistem, Pak ya. Ya, Sister ada pertanyaan? Kalau berada ada pertanyaan, berada itu ada? Oh, tidak ada, Sister. Ada, alhamdulillah. Nggak ada berarti ada dua kemungkinan. Apa tuh, Sister? Sudah ngerti semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau nggak ngerti sama sekali. Tapi kita harus ngomong, udah ngerti. Semoga, Sister. Boleh, Sister, untuk memberikan closing statement, bukan closing statement sih, tapi lebih kepada yang khusus statement lah, Untuk ya, kita ya. Oke. Ubur-ubur boleh enggak ya? Boleh, Sister, boleh. Baik, teman-teman sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bicara tentang manajemen waktu ini tentunya nggak bisa kita bahas hanya dalam waktu beberapa menit ya. Karena ini bahasan yang sebenarnya itu tidak lepas dari konsepsi Islam. Karena kajian ini kajian berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Jiwa manusia itu sangat mudah terkotori dengan apa yang dia dengarkan atau yang dia lihat. Nah, oleh karenanya manusia itu perlu untuk senantiasa mensucikan dan membersihkan jiwanya. Dan Nabi dan para Rasul bahkan diutus itu tujuannya adalah apa? Yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Qur'anul Karim, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi tujuan kita belajar manajemen kolbu adalah agar hati kita itu bisa selalu bersih. Maka yang dikatakan kolbun salim, hati yang selamat. Karena hati ada tiga macam. Kolbun salim, hati yang bersih. Kemudian kolbun marid, hati yang sakit. Kemudian kolbun mayyit, hati yang mati. Ini hatinya orang-orang yang sudah tidak bermanfaat lagi nasihat. Dan mudah-mudahan Allah ya jika menguji kita dengan hati yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Karena apabila hati itu gak dijaga, maka akan jelek semua yang ada di dalam zahir kita. Ayat itu akan mempengaruhi semua perbuatan kita. Allah bisa mungkin ini bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan hingga bisa melewati bulan Ramadan ini dengan baik
dan Allah berikan kita istiqomah untuk senantiasa menegakkan di bulan Ramadan ini puasa di siang harinya dan qiyam salat malam tarawih di malam harinya, dan kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Berikutnya saya serahkan ke host kita Bang Raihan. Ini kayaknya antum pernah jadi host aneh waktu di Tamrin juga ya? Oh iya, karena gayanya sama, brother dan sister. Udah jadi MC tetap kalau MC tetap, Masya Allah. kita kan sesuai panggilan. Ya, alhamdulillah berada di sana sesuai dengan tema besar dari kajian atau kebiar Ramadan ini adalah transformasi diri bersama Ramadan. Kita manfaatkan Ramadan ini menjadi benar-benar transformasi, perubahan. Semoga hati kita juga yang biasanya ketika mungkin pekerjaan deadline memuncak, kita berkata kasar, gitu misalkan, atau sedang main game salah terus kita berkata kasar, tapi dengan ini coba ketika contoh lagi main ML gitu kan, tiba-tiba kalah gitu. Tadi kata Ustadz yang pertama adalah diam dulu gitu, udah diemin aja dulu HP-nya. Kita kalah lagi makin marah. Jadi gitu ya, jadi sebenarnya ya alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Abu Salma Muhammad atas materinya terkait dengan manajemen keluarga. Semoga ini bisa kita terapkan teman-teman sekalian. Nanti PPT akan dikirim, rekaman videonya pun, rekaman zoomnya pun akan dikirim, insya Allah oleh tim kita. Untuk itu bersama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.